kami dari chapter 17 akan mempresentasikan mengenai Managing Global Human Resources. Di sini ada saya, Indonesia Berdiani, terus ada Ati Nurati, terus ada Safa, Febri, Feli, sama Konsa. Mau ya? Next. Boleh. Oke, yang pertama ada The Manager Global Challenge, di mana manajer global ini menghadapi tantangan signifikan dalam bisnis internasional, karena mereka harus mengelola pemasaran, produk, dan produksi di berbagai negara dengan kondisi yang berbeda. Tantangan ini mencangkup pengelolaan sumber daya manusia internasional, seperti menentukan apakah akan menggunakan staf lokal atau asing, serta cara menilai dan menggaji karyawan di berbagai negara. Nah, manajer sumber daya manusia internasional ini menggunakan konsep dan teknik manajemen sumber daya manusia yang digunakan perusahaan untuk mengelola aspek sumber daya manusia dalam operasi internasional mereka, termasuk memperoleh, melatih, menilai, dan memberikan kompensasi kepada karyawan, serta memperhatikan hubungan ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan, dan masalah keadilan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Oke, selanjutnya ada Adapting Human Research Activities to Inter-Country Differences. Menyesuaikan kebijakan dan praktik sumber daya manusia agar sesuai dengan perbedaan budaya, hukum, dan kondisi ekonomi di berbagai negara. Setiap negara memiliki norma, nilai, dan aturan yang berbeda, sehingga perusahaan perlu menyesuaikan cara perekrutan, pelatihan, kompensasi, dan manajemen kinerja untuk menciptakan lingkungan kerja yang efektif dan harmonis di masing-masing negara. Contohnya, perusahaan teknologi Amerika yang membuka cabang di Jepang mungkin menemukan bahwa cara kerja dan kebiasaan kerja di Jepang sangat berbeda. Di Jepang, budaya kerja lebih formal, hierarkis, dan mengutamakan kerja sama tim. Sementara di Amerika, budaya kerja cenderung lebih fleksibel dan individualis. Ini berarti perusahaan harus menyesuaikan gaya manajerial, komunikasi, dan struktur kerja agar sesuai dengan norma budaya di negara tersebut. Seperti menghormati hierarki di Jepang dan menghargai pencapaian individu di Amerika. Adaptasi ini penting agar hubungan kerja tetap harmonis dan efektif. Selanjutnya ada inter-country differences. Yang pertama ada cultural. Di Amerika Serikat, manajer lebih fokus untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan efisien. Misalnya, seorang manajer mungkin menetapkan target yang jelas dan mendorong karyawan untuk bekerja secara mandiri untuk mencapai hasil. Sedangkan di China, manajer lebih mementingkan keharmonisan di tempat kerja. Jadi, mereka akan berusaha menjaga hubungan baik antar anggota tim, bahkan jika itu berarti mengorbankan sedikit efisiensi. Misalnya di China, manajer mungkin akan lebih menghindari konflik terbuka dan lebih memilih untuk menyelesaikan masalah secara diplomatis di balik layar. Yang kedua ada legal factor atau faktor hukum. Ketika perusahaan ekspansi ke luar negeri, mereka perlu memahami aturan ketenagakerjaan di negara tersebut. Contohnya, di India, perusahaan yang memiliki lebih dari 100 karyawan perlu izin dan pemerintah sebelum memecat seorang karyawan. Sedangkan di Brazil, jika perusahaan memecat seorang karyawan tanpa alasan yang sah, mereka bisa dikenakan denda yang setara dengan 4% dari gaji karyawan tersebut. Jadi, perusahaan harus sangat berhati-hati dalam mengikuti aturan ketenagakerjaan lokal. Selanjutnya ada economic system. Economic system ini dibagi menjadi 3. Ada market economy, planet economy, dan mixed economy. Yang pertama market economy, seperti di Amerika Serikat, di mana pemerintah hanya sedikit campur tangan dalam hal produksi dan harga barang, dan kebanyakan keputusan diambil oleh pasar. Lalu planet economy, seperti di Korea Utara, di mana pemerintah yang menentukan apa yang harus diproduksi dan berapa harganya. Yang terakhir ada mixed economy seperti di Cina, di mana sebagian besar perusahaan dimiliki negara, tetapi ada juga perusahaan swasta yang beroperasi berdasarkan permintaan pasar. Lalu ada political. Dalam konteks
Hubungan kerja berarti bagaimana kebijakan pemerintah dan sistem politik di suatu negara mempengaruhi tenaga kerja dan hubungan antara pekerja dan perusahaan. Contohnya, di Amerika Serikat, sistem politik demokrasi memungkinkan kebebasan berorganisasi dan berkumpul. Pekerja bisa membentuk serikat dan menuntut hak-hak mereka, seperti upah yang lebih baik atau kondisi kerja yang lebih aman. Lalu, terakhir ada labor relation, berarti hubungan antara pekerja, perusahaan, dan pemerintah. Serta bagaimana masalah seperti upah, jam kerja, dan hak-hak pekerja diselesaikan. Contohnya, di Brazil, hubungan kerja sangat dipengaruhi oleh serikat pekerja yang kuat. Misalnya, serikat pekerja sering mengadakan pemogokan untuk menuntut upah lebih tinggi atau perbaikan kondisi kerja. Pemerintah juga membuat undang-undang yang melindungi hak-hak pekerja, seperti cuti melahirkan atau perlindungan dari pemecatan tanpa alasan yang jelas. Nah, selanjutnya ini ada contoh kerjasama luar negeri yang dari negara Eropa. Uni Eropa menciptakan pasar tunggal tanpa tarif batas negara anggota. Karyawan dapat bekerja bebas di negara-negara Uni Eropa dan peraturan ketenagakerjaan berbeda-beda di tiap negara. Contohnya di Jerman pemecatan sulit dan di Italia, Norwegia itu lebih mudah. Lalu ada kerjasama di luar negeri negara Cina. Pengusaha Cina menghadapi tantangan baru, pertumbuhan tenaga kerja melambat, undang-undang ketenagakerjaan baru, proteksi bagi karyawan, biaya meningkat, perusahaan multinasional khawatir akan pemutusan hubungan kerja, proses perekrutan sulit dengan pelatihan dan pengembangan karir penting, kecenderungan menjaga keharmonisan kelompok dalam kompensasi, pemogokan serikat buruh dipicu oleh undang-undang dan pendapatan pekerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu ada Staffing the Global Organization, yang yaitu pengusaha internasional saat ini makin tertuju pada pengelolaan aktivitas sumber daya manusia secara lokal. Dengan kata lain, perhatian utama mereka pada pemilihan, pelatihan, penilaian, dan pengelolaan karyawan di negara tempat mereka menjalankan bisnis. Next. Lalu juga ada Internationalization, Stage, Values, and Staffing Policy. Ada 3 pendekatan utama di pengajian internasional. Yang pertama itu ada etnosentris, perusahaan menempatkan karyawan dari kantor pusat, warga negara asal perusahaan di posisi-posisi luar negeri. Ini umumnya dilakukan oleh perusahaan yang baru memasuki pasar internasional untuk menjaga kontrol dan keseragaman budaya perusahaan. Lalu ada polisentris, perusahaan menempatkan karyawan lokal di posisi-posisi luar negeri. Pendekatan ini sering diadopsi oleh perusahaan yang sudah berkembang di pasar internasional dan mengutamakan pemahaman lokal. Lalu yang ketiga ada global, perusahaan berusaha menarik kandidat terbaik dari seluruh negeri, termasuk menggunakan warga negara ketiga. Ini adalah pendekatan yang diterapkan oleh perusahaan yang telah berkembang secara global dan mencari karyawan terbaik secara global. Next. Lalu ada using global virtual teams. Kemajuan teknologi memudahkan penggunaan tim virtual global, yaitu kelompok kerja yang tersebar secara geografis dan berinteraksi melalui teknologi informasi. Misalnya, 2 perusahaan farmasi multinasional menggunakan tim dari 4 benua untuk mengatasi masalah pasca merger dengan alat seperti Skype, FaceTime, Microsoft Meeting, atau Cisco WebEx, dan GoToMeeting. Tim virtual dapat melakukan pertemuan langsung, berbagi dokumen, dan menyimpan sesi di situs web proyek. Alat berbasis cloud seperti Huddle, Microsoft Project, dan Dropbox memudahkan kolaborasi dalam manajemen tugas, sementara teknologi seperti Cisco Immersive Telepresence membantu pertemuan jarak jauh terasa seperti di ruang yang sama. Next. Lalu ada Selecting International Managers.
Seleksi manajer untuk pekerjaan di luar negeri mirip dengan seleksi di dalam negeri. Tetapi dengan tambahan tantangan unik, kandidat harus memiliki pengetahuan teknis, keterampilan interpersonal, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan budaya yang berbeda. Penugasan internasional memerlukan adaptasi terhadap budaya baru dan tekanan dari berada di negara asing. Next. Lalu juga ada training dan maintaining employees support. Bertujuan untuk memastikan keberhasilan karyawan yang ditugaskan ke luar negeri melalui orientasi, pelatihan, dan dukungan berkelanjutan. Pelatihan mencakup pengetahuan bahasa dan budaya negara, tujuan serta pengembangan keterampilan profesional. Program keberangkatan memperkenalkan sejarah, nilai budaya, dan tantangan yang mungkin dihadapi, sementara pelatihan dilanjutkan membantu karyawan beradaptasi dan bertahap. Perusahaan juga sering mendorong keterlibatan sosial lokal untuk mempercepat adaptasi budaya dan membangun jaringan global yang mendukung pengambilan keputusan lintas negara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada orienting and training employees on international assignment atau orientasi dan pelatihan karyawan pada penugasan internasional. Nah, banyak perusahaan menyediakan pelatihan lanjutan di negara tujuan untuk mendukung adaptasi karyawan pada tahap awal penugasan. Nah, pelatihan ini sangat penting dan meliputi pengembangan keterampilan profesional seperti rotasi penugasan, contohnya di IBM. Untuk mendukung pertumbuhan karir, perusahaan juga memiliki pusat pengembangan manajemen dan program pendidikan seperti MBA di London Business School atau INSEAD di Perancis. Kegiatan sosial lokal seperti turnamen olahraga di PepsiCo, Cina, atau orientasi di kantor pusat Starbucks di Seattle. Mempercepat adaptasi budaya, rotasi penugasan juga membangun jaringan informal antar manajer di berbagai negara, memudahkan pengambilan keputusan lintas batas. Ongoing training. Banyak perusahaan menyediakan pelatihan lanjutan di negara tujuan untuk mendukung adaptasi karyawan pada tahap awal penugasan. Nah, pelatihan ini meliputi pengembangan keterampilan profesional seperti rotasi penugasan, contohnya IBM untuk mendukung pertumbuhan karir. Nah, perusahaan juga memiliki pusat pengembangan manajemen dan program pendidikan seperti di MBA. Kegiatan sosial mempercepat adaptasi budaya, rotasi penugasan jika membangun jaringan informal antar manajer di berbagai negara, memudahkan pengambilan keputusan lintas negara. Oke, lanjut. Ethics and codes. Perusahaan perlu memastikan bahwa karyawan luar negeri mengikuti kode etik perusahaan. Namun, menerapkan aturan etika Amerika Serikat itu tidak cukup dengan membagikan buku pedoman karyawan. Beberapa negara tidak mengenal konsep employment at will, sehingga perusahaan harus menyusun kode etik global yang disesuaikan. Kode ini meliputi standar global untuk kepatuhan terhadap hukum Amerika Serikat yang berdampak lintas negara, seperti larangan diskriminasi, pelecehan, suap, dan kepatuhan terhadap Sarbanes-Oxley. Contohnya, itu seperti IBM membayar denda 10 juta dolar untuk menyelesaikan tuduhan suap di China dan Korea Selatan. Lanjut. Selanjutnya ada performance and appraisal of international managers. Nah, penilaian expatriat penting karena biaya kegagalan yang tinggi. Namun perbedaan budaya bisa mengaruhi penilaian. Umumnya pendapat manajer lokal lebih diperhatikan, meskipun masukan dari manajemen kantor pusat juga penting. Nah, menilai ada sesuai kriteria kinerja dengan situasi lokal. Yang kedua itu utamakan penilaian manajer di lokasi. Yang ketiga itu
manajer kantor pusat yang menilai gunakan mantan ekspatriat dari lokasi sama sebagai penasihat. Nah, selanjutnya ada compensating managers abroad, yaitu tujuannya adalah agar ekspatriat ini memiliki standar hidup yang setara dengan di rumah. Beberapa perusahaan membayar gaji lokal, namun menambahkannya untuk mempertahankan standar hidup di negara asal. Nah, untuk menentukan gitu, ya, lanjut. Union Relation Board, yaitu manajer yang bekerja di luar Amerika Serikat mungkin akan menghadapi gerakan serikat pekerja yang lebih kuat. Misalnya, Walmart berhasil menanggulangi upaya serikat pekerja di AS, tetapi harus menerima serikat pekerja di Tiongkok. Di Eropa Barat, perundingan kolektif biasanya dilakukan di tingkat industri, berbeda dengan di Amerika Serikat yang lebih sering terjadi di tingkat perusahaan atau pabrik. Selain itu, pengakuan serikat pekerja di Eropa lebih longgar, memungkinkan serikat pekerja lain mencoba mengorganisir pekerja. Meskipun sudah ada serikat yang mewakili mayoritas, manajer harus siap menghadapi perundingan yang lebih intensif terkait serikat pekerja di luar negeri. Selanjutnya ada safety board. Perusahaan perlu memperhatikan dua aspek utama dalam mengembangkan kebijakan dan praktik keselamatan internasional. Yang pertama, keselamatan pekerja lokal. Nah, di beberapa negara, termasuk Tiongkok, menghadapi masalah keselamatan pekerja yang serius, seperti penggunaan bahan kimia berbahaya tanpa alat pelindung yang tepat. Meskipun Amerika Serikat sering memimpin dalam keselamatan kerja, negara lain juga memiliki undang-undang keselamatan yang harus dipatuhi oleh perusahaan asing. Tidak ada alasan untuk kurang memperhatikan keselamatan pekerja di luar negeri dibandingkan dengan di dalam negeri. Yang kedua itu ada melindungi pekerja internasional. Nah, perusahaan juga harus bertanggung jawab atas keselamatan pekerja internasional dan pembisnis yang berpergian. Tindakan seperti ancaman terorisme mendorong perusahaan untuk menggunakan alat pelacakan keselamatan mobile atau memantau pekerja secara real time. Banyak perusahaan menggunakan layanan intelijen untuk memantau potensi ancaman terorisme dan memiliki tim manajemen krisis untuk situasi darurat, seperti penculikan. Dan untuk melindungi mereka dari resiko ini, beberapa perusahaan membeli asuransi penculikan dan tebusan atau KNR. Lanjut. Selanjutnya ada repatriation problem and solution. Banyak perusahaan gagal memanfaatkan investasi yang telah mereka buat untuk karyawan yang dikirim ke luar negeri. Misalnya, sebuah penugasan 3 tahun dengan gaji sekitar $160.000 bisa menghabiskan biaya hingga $800.000 setelah memperhitungkan biaya hidup tambahan, pajak, transportasi, dan tunjangan. Kehilangan karyawan yang kembali berarti kehilangan pengetahuan dan pengalaman yang mereka peroleh selama di luar negeri. Sebuah survei menemukan bahwa beberapa perusahaan kehilangan lebih dari 30% ekspatriat yang kembali, meskipun sebagian besar memiliki tingkat pengunduran diri yang lebih rendah. Lanjut. Steps in reparation. Nah, ini ada step-step, yaitu yang pertama ada pre-departure career planning. Nah, program dimulai bahkan sebelum karyawan pergi ke luar negeri, memastikan posisi tersebut untuk dengan rencana karir yang berarti diskusi tentang kepulangan harus dimulai 6-12 bulan sebelum repatriasi, fokus pada rangka karir selanjutnya bagi karyawan. Yang kedua ada psikologi support. Ekspatriat dan keluarga mereka dipasangkan dengan psikolog yang terlatih dalam masalah repatriasi. Psikolog menilai
seberapa baik mereka dapat beradaptasi dengan budaya baru mereka dan tetap berhubungan sepanjang penugasan. Maintaining connection with home office. Expatriate tetap terlibat dengan kantor pusat melalui mentoring dan kunjungan berkala untuk pertemuan. Ini membantu mereka merasa terhubung dan terinformasi. Yang keempat itu ada formal reparation service. 6 bulan sebelum penugasan berakhir, HR dan psikologi bertemu dengan ekspatriat dan keluarga untuk mempersiapkan kepulangan mereka. Nah, hal ini mencakup perencanaan karir, pembaruan CV, dan membangun kembali kontrak dengan atasan. Dan yang terakhir ada valuing the expat's experience. Nah, perusahaan harus mengakui dan menghargai pengalaman ekspatriat. Kegagalan untuk melakukan dapat menyebabkan perasaan diabaikan dan menyebabkan karyawan kembali mencari pekerjaan di tempat lain. Nah, melacakkan keterampilan dan kemajuan karir karyawan juga sangat penting untuk mempertahankan mereka setelah repatriasi. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya employee engagement good for management. Engagement around the globe, sebuah survei tentang keterlibatan karyawan di seluruh dunia memberikan beberapa pengamatan yang berguna. Keterlibatan karyawan di semua wilayah dunia sedang menuju rata-rata global, yaitu sekitar 61% karyawan yang terlibat. Peluang karir menjadi pendorong utama keterlibatan karyawan di semua wilayah dunia, yang menegaskan pentingnya memberikan peluang tersebut secara universal. Pendorong utama lain peluang karir bervariasi berdasarkan wilayah geografis. Misalnya jika di Amerika Utara, manajemen kinerja adalah pendorong utama nomor 2. Tetapi di Eropa itu kurang penting, reputasi organisasi adalah nomor 2 di Eropa. Jadi tindakan manajemen yang mendorong keterlibatan agak bervariasi berdasarkan wilayah. Namun, satu hal yang tampaknya tidak banyak berbeda adalah pentingnya keterlibatan karyawan secara global. Mungkin untuk di Indonesia sendiri, pendorong utama peluang karir ini mencakup beberapa faktor kunci. Di sini saya akan mengambil salah satu faktornya yaitu pertumbuhan ekonomi. Dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, berbagai sektor seperti manufaktur, teknologi, dan jasa mengalami perkembangan, menciptakan lapangan kerja baru. Mungkin untuk contoh dari pertumbuhan ekonomi sendiri ini dapat dilihat dari berbagai faktor indikator nyata. Contohnya yang pertama ini peningkatan PDB atau produk domestik bruto. PDB yang tumbuh secara konsisten menunjukkan ekonomi yang berkembang. Misalnya, Indonesia mencatat pertumbuhan PDB tahunan rata-rata sekitar 5% selama dekade terakhir, yang menunjukkan peningkatan aktivitas ekonomi di berbagai sektor. Dan contoh yang kedua adalah pertumbuhan industri dan manufaktur. Sektor manufaktur yang berkembang seperti sektor otomotif, tekstil, dan elektronik menambah lapangan kerja dan kontribusi pada PDB. Misalnya sektor otomotif yang berkembang pesat dapat meningkatkan jumlah produksi mobil dan ekspor. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Managing HR locally, how to put into practice a global HR system. Developing a more effective global HR system.
Pertama, membangun jaringan SDM global, Firm Global HR Networks. Dalam perusahaan global, sangat penting untuk menghindari resistensi terhadap kebijakan atau perubahan yang datang dari pusat perusahaan. Salah satu cara untuk mencapai ini adalah dengan melibatkan manajer SDM dari berbagai negara secara aktif dalam pengambilan keputusan, sehingga mereka merasa menjadi bagian dari tim global. Yang kedua, standarisasi tujuan dan kompetensi. Fokus pada standarisasi hasil dan kompetensi daripada metode spesifik. Making the global HR system more acceptable. Yang pertama, memiliki orientasi global yang sejati. Yang kedua, menyelidiki dan menilai klaim perbudayaan budaya. Yang ketiga, bekerja dalam konteks budaya perusahaan yang kuat. Implementing the global HR system, komunikasi yang berkelanjutan dan efektif, penyediaan sumber daya yang cukup. Selanjutnya. Iya, selanjutnya ada application case, yaitu menjual pasir ke kota yang dibangun dan dikelilingi oleh pasokan pasir yang tampaknya tak ada habisnya. Tampaknya merupakan usaha yang sia-sia. Namun, proyek konstruksi besar-besaran di Dubai yang mencakup gedung tertinggi di dunia, mal besar, marina buatan manusia terbesar, dan pulau buatan manusia terbesar, telah memicu permintaan besar akan pasir untuk membuat bahan-bahan seperti semen dan cat. Karena pasir di gurun terlalu halus untuk konstruksi, pasir impor yang telah membangun dan terus membangun di Dubai. Nah, pasar inilah yang ingin dimasuki oleh Australian Company atau ADC. ADC adalah perusahaan kecil dengan satu tambang di utara Australia yang telah dijalankan oleh keluarga yang sama selama 4 generasi. Namun, ADC hanya pernah menjual pasir untuk menggunakan domestik kepada beberapa klien konstruksi yang sudah lama ada. Nah, mereka tidak memiliki pengalaman dalam operasi internasional. Lanjut. Nah, alih-alih bekerja sama dengan mitra yang berbasis di Dubai, ADC memutuskan untuk mendirikan kantor penjualan dan logistiknya sendiri di salah satu menara mewah di kota tersebut. ADC mengiklankan posisi manajer kantor dengan syarat, ketentuan, dan kompensasi yang serupa dengan apa yang mereka tawarkan kepada staf senior di tambang di Australia Utara. Perusahaan terkejut karena sangat sedikit balasan yang diterima dari pelamar yang memenuhi syarat. Dengan sedikit pilihan, ADC memutuskan untuk mengirim direktur penjualan sendiri, Kylie Little, ke Dubai. Meskipun dia sangat tidak mau, Little juga menemukan bahwa dia hanya bisa mampu menyewa apartemen satu kamar dengan biaya sewa yang sama seperti yang dia bayar untuk seluruh rumah di kampung halaman. Syok budaya yang dialami sangat besar, dan dia merasa kesulitan dan terisolasi untuk tinggal di kota tersebut. Namun, memulai kantor merupakan masalah yang lebih besar. Ada regulasi bisnis prosedur, dan hukum yang tidak dia ketahui, dan staf penjualan yang dia harapkan untuk direkrut menginginkan paket kompensasi yang totalnya lebih besar dari yang dia terima.
meskipun mereka adalah bawahan. Little juga menemukan bahwa edisi secara hukum diwajibkan untuk membayar asuransi kesehatan pribadi, tiket pulang ke negara asal karyawan sekali dalam setahun. Nah, kebanyakan profesional di Dubai adalah warga negara ketiga dan tunjangan akhir karyawan. Dan tunjangan akhir layanan. Oke. Lebih jauh lagi, staf penjualan tampaknya tidak memiliki inisiatif dan tidak akan melakukan apapun, kecuali jika diperintahkan secara spesifik. Kylie harus membuat semua keputusan dan mereka tampaknya menganggap dia lemah jika dia meminta pendapat mereka. Kylie juga menemukan kesulitan dalam mendapatkan klien di Dubai. Dia diberitahu bahwa yang paling penting adalah bukan apa yang Anda ketahui, tetapi siapa yang Anda kenal. Merasa kesepian, merindukan rumah, dan tertekan. Little menutup kantor dan kembali ke rumah hanya 6 bulan kemudian. Little merasa seperti telah gagal di edisi, tetapi manajer senior di edisi merasa mereka belum memikirkan seluruh ekspansi Dubai dengan matang, dan telah gagal terhadap Little. Question. Yang pertama ada tantangan apa yang dihadapi edisi dalam ekspansi ke Dubai? Yang pertama ada kurangnya pengalaman internasional. Edisi adalah perusahaan kecil dengan pengalaman terbatas dalam operasi internasional, membuat mereka tidak siap untuk menghadapi tantangan pasar luar negeri. Kedua, ada penetapan kompensasi yang tidak sesuai. Edisi menggunakan struktur kompensasi yang sama seperti di Australia, yang tidak sesuai dengan biaya hidup dan harapan gaji di Dubai, menyebabkan kesulitan dalam merekrut staf yang memenuhi syarat. Ketiga, kekurangan pengetahuan tentang regulasi lokal. Edisi tidak memahami peraturan bisnis, hukum ketenagakerjaan, dan prosedur lokal di Dubai, yang mengakibatkan masalah hukum dan administratif. Terakhir, kultur dan isolasi budaya. Kylie Little menghadapi kultur shock yang signifikan dan merasa terisolasi secara sosial, yang berdampak pada produktivitas dan kesejahteraan pribadi. Lalu di question 17.13, apa yang akan Anda lakukan untuk membuat ekspansi tersebut lebih mungkin berhasil? Yang pertama ada bekerja sama dengan mitra lokal, menggandeng mitra bisnis lokal yang memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang pasar Dubai dapat membantu dalam memahami regulasi dan budaya lokal, serta membangun jaringan bisnis. Lalu yang kedua ada menyesuaikan paket kompensasi, menyusun paket kompensasi yang kompetitif dan sesuai dengan standar lokal untuk menarik calon staf yang berkualitas dan memenuhi ekspektasi pasar di Dubai. Lalu ketiga ada pelatihan dan orientasi untuk ekspatriat, memberikan pelatihan yang komprehensif tentang budaya, regulasi, dan praktik bisnis lokal kepada staf ekspatriat sebelum mereka ditempatkan di luar negeri. Lalu yang terakhir ada menggunakan konsultan internasional yang mempekerjakan konsultan yang berpengalaman dalam ekspansi internasional untuk membantu navigasi regulasi lokal dan prosedur bisnis di Dubai. Next. Dan di question yang terakhir, bagaimana edisi dapat membuat pengalaman ekspatriat Kylie Little lebih positif bagi dirinya dalam perusahaan? Yang pertama ada menyediakan paket relokasi yang kompetitif, menyediakan dukungan finansial dan logistik untuk relokasi termasuk bantuan dalam menemukan tempat tinggal yang layak dan tunjangan untuk biaya hidup yang lebih tinggi. Lalu yang kedua, dia memberikan dukungan sosial dan kesehatan, menyediakan dukungan sosial dan emosional seperti layanan konseling atau kelompok pendukung, serta memastikan asuransi kesehatan yang memadai untuk Kylie. Yang ketiga, ada pelatihan dan orientasi budaya, menawarkan pelatihan mendalam tentang budaya dan praktik bisnis Dubai sebelum Kylie berangkat, serta orientasi di lapangan untuk membantu transisi yang lebih mulus. Lalu yang terakhir ada menyusun paket kompensasi yang adil, yaitu menyesuaikan paket kompensasi dan tunjangan untuk memenuhi standar lokal dan mencerminkan biaya hidup yang tinggi di Dubai.
Oke, kesimpulan dari materi ini bahwa pengelolaan sumber daya manusia yang efektif sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi dan menjaga kesejahteraan karyawan. Karena manajemen sumber daya manusia meliputi berbagai fungsi utama seperti perencanaan tenaga kerja, rekrutmen, seleksi, pelatihan, penilaian kerja, pemberian kompensasi, serta manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Selain itu, menjaga hubungan baik antara karyawan dan manajemen melalui pendekatan yang adil dan transparan sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis. Dengan demikian, managing human research berfokus pada pengembangan dan pemanfaatan sumber daya manusia secara optimal untuk mendukung keberhasilan organisasi. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat malam. Selesai. Makasih, guys. Malam. Jaya. Ya, Bye. bye-bye. Thank you, guys. Bye-bye. Thank you.